Saya ingin mengetahui pendapat dari Yusuf terkait pelecehan seksual di kampus, yaitu pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang dimana beberapa hari terakhir ini kan berita tentang kasus pelecehan seksual yang terjadi di kampus Riau itu banyak diperbincangkan oleh netizen di Indonesia. Bermula dari unggahan video pada tanggal 4 November 2021 yang di akun Instagram @komadi_UR, dan itu mengungkapkan bahwa tindakan pelecehan seksual itu dilakukan oleh oknum dosen kepadanya. Nah, di sini saya lebih ingin mengetahui tentang pendapat Bu Zulfa terkait kasus tersebut. Kasus itu atau secara umum? Atau khusus di kasus itu? Khusus di kasus itu. Sejauh ini ya yang saya lihat, karena kan saya juga mengikuti kan berita itu banyak ya versinya. Dari yang pertama kali saya dapat itu namanya Septrianto, kemudian ada berita lagi nulisnya Suprianto, ada berita lagi ternyata sampai akhirnya kan diketahui nama aslinya. Dan pastinya saya sangat menolak keras, mengutuk, bahkan mengecam gitu ya. Bukankah seorang guru itu seharusnya menjadi pelindung bagi muridnya? Bukan justru sebaliknya. Yang saya lihat kalau dari cerita itu bagaimana seorang mahasiswi enak-enak lagi bimbingan tiba-tiba mau pulang dicium kening sama pipi, itu kan sungguh enggak, itu amoral sekali, tidak bermoral sama sekali. Apalagi seorang guru itu seharusnya memberikan contoh yang baik, bukan justru sebaliknya. Memberikan rasa aman, memberikan perlindungan, memberikan hak-haknya sebagai mahasiswi yang harusnya dibimbing, bukan justru dilecehkan. Ya itu sudah masuk pelecehan seksual jelas. Akan tetapi yang miris kemarin kan karena unggahan itu si mahasiswa ini justru akan dilaporkan balik, itu kan ya yang menjadi miris. Padahal seorang korban itu seharusnya diberikan ruang untuk speak up sehingga dia tidak takut untuk menyuarakan suaranya dan tidak terjadi trauma di sana. Yang menjadi masalah kan di negara kita ini UU ITE-nya itu juga agak bikin rancu ya. Kita pengennya speak up, tetapi justru malah kita dibungkam. Bagaimana caranya kita nggak ngomong gitu dengan UU ITE. Padahal sekarang paling gampang ketika kita ingin menyalurkan informasi yang melalui media sosial yang kita punya. Dari mana kemudian seorang anak yang bisa dibayangkan, saya sangat bisa membayangkan bagaimana seorang perempuan yang merasa dilecehkan, dia tidak punya teman untuk berbicara, tidak berani untuk mengungkapkan, kemudian dia mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan itu, justru malah diikat dengan pelaporan terhadap polisi terkait dengan pelanggaran undang-undang ITE. Itu sangat miris sekali, dan saya juga masih belum pelajari lebih jauh ya Mbak tentang undang-undang itu, karena saya memang bukan di situ ranahnya. Tapi kalau dari secara agama yang saya anut, Islam, secara moral itu sudah tidak bermoral. Karena bagaimanapun seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tentu bukan seperti itu caranya. Jika memang suka, datangi orang tuanya, lamar dengan benar. Jika ditolak ya jangan marah seperti itu. Jika dia melakukan seperti itu, apalagi dia memiliki anak dan istri gitu, itu kan sebuah perbuatan yang tidak senonoh. Dia membuat namanya sendiri rusak, citranya sendiri rusak, sebagai guru rusak, sebagai seorang lelaki dia juga rusak. Katanya kan selama ini kalau kita melihat lelaki itu adalah pemimpin. Kalau kita melihat konsep pemimpin, maka seharusnya pemimpin itu melindungi kepada yang seharusnya dipimpin. Pada konsepnya kan ini tidak mubadalah sama sekali. Terkadang seorang laki-laki itu justru malah tidak memimpin, perempuan yang memimpin. Dan itu boleh kalau memang perempuan dianggap lebih bisa. Makanya untuk hal-hal seperti ini seharusnya seorang laki-laki tidak mengabaikan suaranya yang selama ini bahwa saya adalah pemimpin, tetapi dia tidak bisa mengaktualisasikan, tidak bisa merepresentasikan, tidak bisa mengimplementasikan dengan baik konsep pemimpin sendiri itu seperti apa. Kalau di sini kan dekan kalau nggak salah ya. Itu apa? Dekan atau dosen ya? Dekan kan kalau nggak salah kan? Ya itu apalagi dekan kan pemimpin ya. Seharusnya kan dia menerapkan konsep pimpinan yang benar gitu. Kalau dari konsep segi pimpinan saja dia sudah tidak benar, apalagi kemudian bagaimana dia bisa memimpin yang lebih besar, memimpin dirinya sendiri, mengontrol syahwatnya sendiri saja tidak bisa, apalagi mengontrol syahwat bawahan-bawahannya yang ada di bawahnya. Itu sih Mbak yang saya tambahin ya. Mungkin hanya itu ya.